Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pembahasan kita sekarang telah sampai pada pembahasan golongan yang selamat, al-firqatu an-najiyah. Kalau pada pembahasan yang lalu telah dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bid'ah, maka dalam pembahasan ilmu akidah atau pengantar ilmu akidah ini harus dan wajib membahas hadis ini. Karena kalau tidak dibahas juga akan banyak pertanyaan. Dari pertama kita belajar, itu pertanyaannya rata-rata tentang 73 golongan, 71 golongan. Itu pertanyaan tentang hadis ini. Kita akan bacakan hadisnya insyaallah. Namun sebelum baca hadisnya, ada sedikit pertanyaan. Hadisnya mungkin kita semua sudah sering dengar bahwa seluruh kelompok akan masuk neraka, seluruh kelompok akan hancur, kecuali satu kelompok yang akan selamat. Kecuali satu kelompok yang akan selamat. Timbul pertanyaan sekarang, kalau satu kelompok yang selamat, berarti kita sebagai orang Islam, kita pasti mau ikut yang selamat, betul nggak? Dan kita sekarang merasa bahwa diri kita selamat, karena kita ngikutin kelompok yang selamat. Masing-masing kelompok menganggap dirinya yang selamat. Nah, ini hadis ini nanti akan kita jelaskan, juga bukan hanya diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Diriwayatkan juga di dalam kitab-kitab Syiah, diriwayatkan juga dalam kitabnya Ibadiyah, Khawarij dan seterusnya. Jadi hadis ini hadis yang sangat masyhur. Nah, masing-masing kelompok menganggap dirinya paling benar dan selamat, karena itu memang redaksi hadisnya kan begitu. Semuanya di neraka kecuali satu. Dan semua umat Islam pasti tidak ada yang mau di neraka. Pasti mereka akan cari yang selamat. Nah, pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan adalah, apa hukumnya kalau kita merasa paling benar sendirian? Hukumnya apa? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Boleh. Hah? Boleh. Tidak boleh. Hah? Sudah? Egois. Enggak egois. Paling merasa diri paling benar. Paling benar. Dia merasa paling benar karena berada di jalan yang selamat. Yang lain pasti di neraka, salah. Kalau dia tidak menyalahkan orang, berarti kan dia ragu-ragu apa dia selamat tidak. Kira-kira boleh tidak merasa paling benar? Kasusnya kasus. Itu tadi sudah dijelaskan kasusnya. Kita nih di golongan yang selamat dari hadis ini, ya. Atau umum deh. Silakan jawab, boleh atau tidak boleh merasa diri paling benar? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Yang bilang tidak siapa? Kenapa? Nggak akan lengkap informasinya. Tidak akan lengkap Nggak akan informasi. bisa melengkapi informasi sehingga Nggak boleh. Taib. Yang lain? Tafadhal. Bisa melengkapi yang lain, ilmunya nggak lengkap ya. Salah. Iya. Nah, hadisnya begitu kan, semua salah. Kecuali satu yang benar, selamat. Itu hadisnya. Gimana? Kalau yang bilang tidak boleh merasa diri paling benar, jawaban itu salah. Berarti jawaban yang benar adalah boleh merasa diri paling, itu juga salah. Tergantung. Jadi kita belajar capek-capek.
misalkan kita belajar agama capek, begitu habis itu ada yang muncul di Az-Zaitun misalnya, dia bilang sholat belum wajib misal dan sebagainya. Terus kita tidak mau merasa paling benar, tidak mau menyalahkan dia, wajib kita salahkan dia. Jelas? Dalam hal lain, kita belajar matematika, sekolah, diajarkan di sekolah 5 tambah 4 9, 1 tambah 1 2. Ada yang bilang enggak, 5 tambah 4 itu 500. Kita boleh enggak salahkan dia? Boleh. Tidak ada masalah, salahkan dengan tegas, jangan ragu-ragu. Kalau enggak percuma kita sekolah dari SD sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah 5 tambah 4 9, kemudian ada yang bilang 500, kita enggak salahin, percuma sekolah, percuma belajar capek-capek. Betul enggak? 1 tambah 1 2, ada yang bilang 3 4 10, kita salahkan. Jelas tidak? Tapi kalau ada yang bilang kita datang ke sini, ke pengajian ini, ada yang bilang jalannya lewat Kampung Melayu, nanti di Haji Yahya belok. Ada yang bilang enggak, lewat belakang situ ada tuh Imam Nawawi, Otista, Imam Nawawi, terus kemari. Satu lagi enggak, lewat belakang sini ada jalan, ada pos kanan. Yang satu bilang semua salah, saya doang yang benar. Salah atau benar dia? Salah. Jelas nggak nih? Jelas tidak? Makanan, Anda cobain. Kita coba makanan ini, nasi. Yang satu bilang enak nih makanan, satu bilang nggak enak. Anda kurang enak. Satu bilang ini enak sebenarnya, cuman kurang banyak, ya kan? Satu bilang nggak enak, kurang garam. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Yang satu bilang nggak, garamnya pas. Siapa yang salah? Nggak ada, relatif. Masing-masing benar sesuai pendapat dia masing-masing, selera masing-masing. Jelas tidak? Jadi kalau ada yang ngotot dan mengatakan kita harus merasa diri paling benar, itu nggak ada masalah. Betul kadang-kadang, salah kadang-kadang, tergantung. Yang salah adalah ketika menjadikan hal-hal yang pasti, hal pasti itu dianggap tidak pasti. Kayak tadi contoh matematika. Ilmu matematika namanya ilmu apa? Ilmu pasti. Pasti jawabannya pasti. Nah, ada orang yang faham di dalam agama ada yang pasti, qat'i. Ada yang tidak pasti. Jelas tidak? Kalau dalam hal-hal pasti, wajib hukumnya kita merasa paling benar. Hukumnya wajib. Dan wajib kita sesatkan orang kalau dia sesat, atau salahkan orang kalau dia salah. Dalam hal-hal yang pasti. Kalau tidak, kita tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi dan Nasara hukumnya apa? Kafir bukan? Yang bilang siapa? Allah. Dengan tegas dan qat'i dalam ayat-ayatnya. Dengan ijma'. Sudah tidak ada lagi perbedaan. Ini kan nggak bisa. Jelas? Itu qat'i pasti. Salat 5 waktu wajib tidak? Wajib. Ada yang bilang enggak wajib. Nggak bisa. Sesat yang mengatakan tidak wajib. Jelas? Maka perkataan jangan suka sesat-sesatkan orang salah. Tergantung kasusnya. Sesatkannya di mana? Jelas? Ada ilmu seperti ilmu sejarah misalkan. Ilmu sejarah ini tergantung teori. Jadi kadang-kadang dalam ilmu sejarah itu, misalkan yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia siapa, kan dipelajari, ada bukti-buktinya, ya kan? Kadang-kadang teori-teorinya berbeda, tergantung masing-masing punya buktinya, punya argumennya, kan begitu. Ada lagi orang nggak pakai bukti, nggak pakai apa, atau dia bilang Indonesia ini penduduk aslinya ini Eropa misalkan, orang Eropa. Tapi kamu ngomong gitu, buktinya apa, sebabnya apa, dokumennya mana? Enggak, saya pokoknya bilang Eropa aja. Sesat tidak? Sesat. Tapi kalau orang ahli sejarah, profesor, ngerti bidang itu, kemudian dia belajar, dia bawakan buktinya, dan dia benar-benar belajar, bukan untuk menyesatkan, dia tahu yang benar, tapi dia sedang belajar dan dia sudah punya kesimpulan, teorinya begini. Jelas? Itu bisa nggak disalahkan? Mutlak? Nggak bisa. Jelas ya? Nah, di dalam agama pun seperti itu. Kesalahan banyak orang yang suka menyesatkan orang,
dia menjadikan yang pasti di tempat tidak pasti. Jelas? Jadi ada kelompok suka menyesatkan orang, itu menyesatkannya di dalam hal-hal yang tidak pasti. Dia sesatkan semua orang. Kelompok ini dhalah, sesat. Kelompok ini sesat, kelompok itu sesat. Dia sesatkan kenapa sebabnya? Dia jadikan yang tidak pasti menjadi pasti. Paham tuh? Jelas? Ya. Jadi yang tadi contoh jalan-jalan tuh dijadikan kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa begitu. Lewat sini nyampe, lewat sini nyampe, lewat sini nyampe, lewat situ nyampe. Betul nggak? Bukti. Dia satukan dengan 1. Ada lagi kelompok lain enggak? Yang pasti dijadikan tidak pasti. Oh, semuanya sama agama. Oh, semuanya nggak boleh saling menyesatkan. Itu pun salah. Kalau nggak saling menyesatkan, ada ilmu-ilmu tertentu yang kita memang harus salahkan orang itu. Tadi contoh ilmu matematika itu ilmu paling contoh paling mudah. Jelas ya? Ya itu kita salahkan. Nggak bisa kita nggak salahkan. Kalau nggak ya percuma kita belajar sampai capek begitu. Terus 1 tambah 1 kita bilang semuanya benar, nggak bisa begitu. Jelas tidak? Jadi kita di sini akan membahas hadis ini, hadis yang mengatakan semua kelompok ada di neraka kecuali 1, dan semangat kita bukannya mau nolak hadis Nabi, bukan. Kalau seandainya memang kita meyakini bahwa mereka semua di neraka, kita doang sendiri di surga, nggak masalah. Paham nggak? Jadi tujuan kita adalah untuk memahami hadis ini dengan benar. Kalau apa maksud dari hadis ini, itu yang kita ingin gali dan kita ingin bahas di sini. Paham nggak? Ya, ini supaya paham. Jadi bukan karena kita nggak setuju sama Nabi, nggak setuju sama Allah. Kalau seandainya hadisnya mengatakan semua di neraka, ya mau nggak mau kita cuman sami'na wa ata'na. Tapi apakah benar semuanya ada di neraka? Ini yang akan kita bahas malam ini. Jelas ya? Sebelum kita bahas pemahaman hadis ini, kita akan bacakan dulu riwayat hadisnya. Kemudian setelah itu kita akan jelaskan latar belakang permasalahan hadis ini, supaya ngerti dan faham pendapat para ulama tentang hadis ini. Karena kalau dengar ada ustadz ditanya, "Ustadz, apa 73 golongan mana yang selamat?" Kemudian ustadznya jawab, itu sudah bisa dipastikan pendengarnya tidak akan nyambung, nggak paham. Kalau tidak paham latar belakang hadis ini. Baik, ada hadisnya bagaimana bunyinya? Ummati sataftariqu ala 72 firqah. Fatahlaka 71. Faqalu ya Rasulullah man tilkal firqah? Qala al-jama'atul jama'ah. Kata Al-Imam Ahmad, di Musnad Imam Ahmad riwayatnya ada hadis Nabi mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 72 kelompok. 72 kelompok itu, dari 72 itu 1 yang selamat. 72-nya tidak ada yang selamat. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa itu?" Maka dikatakan al-jamaah, al-jamaah. Jelas? Kemudian ada riwayat lain mengatakan an Auf ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fin nar. Dari Auf bin Malik dikatakan Rasulullah bersabda, orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 kelompok dan 1 di surga, 70 di neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah fa 71 fin nar wa wahidatun fil jannah. Kemudian orang Kristen atau Nasara terbagi menjadi 72 kelompok dan 71 di neraka, 1 di surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah
demi yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam genggamannya, la taftariqunna ummati, umatku akan terpecah belah. La taftariqunna ummati ala 73 firqah, menjadi 73 kelompok. Wahidatun fil jannah, satu di surga, wa sab'una fin nar, dan 70 di neraka. Qila ya Rasulullah man hum, dikatakan wahai Rasulullah siapa mereka? Qala, Rasulullah mengatakan al-jamaah. Al-jamaah. Jadi yang pertama jawabannya yang selamat siapa? Jamaah, kelompok. Artinya mayoritas. Kemudian ini riwayat Ibnu Majah. An Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Ibnu Majah, kita singkat saja ya, hadisnya kurang lebih sama. Tapi yang beda akan saya bacakan. Ketika sudah dikatakan 73 kelompok berbeda, ditanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah yang selamat? Dikatakan, qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang sesuai dengan aku sekarang dan juga para sahabatku, dan ini yang terkenal. Jadi di dalam riwayat hadisnya, banyak riwayatnya, ada riwayat yang mengatakan bahwasannya yang selamat adalah jamaah, yang selamat ada lagi yang mengatakan bahwa yang selamat adalah yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Nah, ini hadis juga dijelaskan di dalam kitab Syiah, di kitab At-Tusi, di kitab Al-Kulaini, dan seterusnya. Tentunya di dalam kitab mereka yang selamat siapa? Kelompok Ali bin Abi Thalib, dan kelompok mereka yang selamat pasti, ya kan? Gak mungkin kita selamat. Kemudian juga ya, dikatakan wan najun siapa? Alladzina yatamassakuna biwilayatikum. Yang selamat adalah yang berpegang teguh dengan wilayah, dengan kewalianmu, kewilayahan Ali bin Abi Thalib. Ini dalam riwayat Syiah, tidak usah kita bacakan. Kemudian ada juga dalam kitab Al-Ibadiyah, ya, semua hadisnya 70 di neraka kecuali satu. Kemudian ada tambahan dari mereka, wa kulluhum yadda'i tilkal wahidah, dan semuanya menganggap bahwa dirinya lah satu kelompok yang selamat tadi. Jadi semuanya nggak ada yang selamat, dia doang selamat. Ini kata dalam kitab, ini dalam hadis, tapi dalam riwayat Ibadiyah, dalam kitab Syarah Al-Jami' As-Sahih, dan seterusnya. Jadi ini adalah riwayat hadis. Fahim tuh? Jelas? Riwayat hadisnya jelas? Intinya apa? Semuanya akan celaka kecuali satu yang tidak celaka. Sebelum kita bahas apa sih pemahaman hadis ini kita harus baca hadis ini ulang. Kemudian kita lihat latar belakang hadis ini. Kenapa para ulama mengomentari hadis ini, kemudian mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang banyak. Cara memahami hadis ini, berbagai macam perbedaan dalam memahami hadis ini. Pertama, perkataan bahwa umatku ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kalau Yahudi tadi berapa pecahnya? 71. Kalau Nasara 72. Kita 73. Pertanyaannya, kalau begitu siapa yang lebih baik, kita apa Yahudi apa Nasrani? Hah? Kita apa Yahudi apa Nasrani? Kenapa Yahudi? Pecahnya cuma 71, lah kita 73. Nasara berapa? 72. Kan Allah bilang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik ummah. Jelas, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan pada manusia. Lah kok sebaik-baik umat pecahnya lebih parah dari Yahudi dan Nasrani?
kita lebih parah nih. Kita tidak mengatakan ngikutin sama 71, kita 71, tapi kita 73. Berarti lebih parah. Nah, ini bagaimana? Kita umat terbaik bukan? Kalau terbaik, kenapa 73 pecahnya? Jelas nggak? Ini harus dijawab. Nanti mau nganggap diri selamat boleh, nggak masalah. Tapi harus jawab ini. Begitu, paham nggak? Ini PR nih. Jadi para ulama akan membahas ini nanti. Nah, ini harus kita ketahui. Kenapa sih dibahas? Kalau Nabi bilang 73, udah 73 aja. Ikutin aja udah apa teksnya hadis. Jelas nggak? Nah, latar belakang paham. Para ulama nih membahas dari berbagai macam sisi sampai dibahas ini hadis yang cuman sedikit tadi dibacakan berjilid-jilid. Tebal bahasannya. Imam As-San'ani membahas dalam mungkin 300-500 halaman. Ada lagi yang membahas, ada Imam Syatibi membahas dalam kitab Al-I'tisam dan seterusnya. Nanti akan kita baca sedikit-sedikit nukilannya. Kenapa kok bisa pembahasannya sampai melebar begitu? Kita ringkas insya Allah, cuman hari ini aja bahas, nggak berjilid-jilid. Biar antum nggak capek ntar belajar ya. Kemudian juga hadis tersebut mengatakan, di dalam Al-Quran dikatakan kalian adalah umat apa? Wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita akan menjadi saksi nanti buat umat-umat nanti yang lain. Kalau jadi saksi umat yang lain tapi kita lebih parah, bagaimana? Kita lebih parah nih berpecah belahnya. Faham tuh? Masalah hadis ini paham? Ini kita jelaskan masalah-masalah yang ada dalam hadis, dalam teks hadis ini. Kemudian setelah itu dikatakan 71 kelompok, 72 kelompok, 73 kelompok. Kalau kita belajar tentang kelompok-kelompok, di Amerika sekarang kelompok Kristen itu, Protestan aja ada 1000-an. Di Indonesia mungkin ada berapa ratus sekte Kristen doang tuh. Nabi bilang 70, tapi kenyataannya lebih dari itu. Kelompok Islam sektenya berapa? Banyak nggak kelompoknya? Banyak atau tidak? Kalau dihitung lebih nggak dari 70? Syiah aja kalau dihitung sektenya luar biasa, ratusan. Sekte Syiah kemungkinan ada 300, 200, 300 sekte. Qaramito, Ismailiyah, macam-macam, Zaidiyah dan seterusnya. Kalau dihitung dari dulu. Wadah? Jelas tidak? Jadi jumlahnya juga muskilah. Tadi perpecahannya masalah, kemudian jumlahnya juga bermasalah. Sekarang muncul juga aliran baru yang ngaku jadi nabi palsu di Indonesia. Aliran-aliran di Indonesia aja berapa? Ini belum dari 1400 tahun dari mulai dikatakan dari nabi sampai detik ini. Paham nggak ini? Ya. Kemudian juga perkataan kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Berarti kira-kira, ini antum dengar nih, antum orang awam ya, dengar hadis ini, kira-kira yang banyak itu di neraka atau yang banyak di sorga? Di neraka yang banyak. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ama tardawna an takunu thulutha ahlil jannah?" Fakabbarna thumma qal, "Inni la arju an takunu syatra ahlil jannah." Apakah kalian tidak ridha bahwa kalian akan menjadi sepertiga penduduk surga? Kemudian para sahabat bertakbir dan mereka mengatakan, kemudian setelah para sahabat bertakbir Allahu Akbar, maka Nabi mengatakan, dan aku berharap kalian menjadi setengah penduduk surga. Riwayat sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi kita setengah penduduk surga kita. Setengahnya lagi umat sebelumnya, ribuan, puluhan ribu tahun yang lalu, dan seterusnya. Kita setengah surga penduduknya. Hadisnya sahih. Wadih atau tidak wadih? Jelas tidak? Kemudian di neraka, kulluhum finnar. Semuanya celaka kecuali satu. Di neraka kekal atau tidak? Menurut antum gimana?
Nah, ini juga pertanyaan pembahasan juga harus dibahas. Apakah mereka kekal atau tidak? Kafir atau tidak? Nah, kalau dikatakan kafir, berarti apakah dihitung menjadi kelompok Nabi atau tidak? Nah, itu pembahasan. Jelas tidak? Kalau dikatakan tidak kafir, ya berarti kelompok itu bukan kelompok dari Islam namanya. Berarti bukan termasuk dalam hadis ini. Jelas tidak? Maka oleh karena itu ini latar belakang permasalahan di dalam hadis. Hadis ini tidak diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, tidak diriwayatkan di dalam kitab Muwatta, kitab yang sahih, tapi diriwayatkan dalam berbagai macam riwayat. Masing-masing riwayatnya ada masalah. Cuma kita tidak mau menolak hadis begitu saja. Ya, di dalam sanad ada permasalahan, akan tetapi saling menguatkan. Cuma tambahan-tambahannya nanti para ulama menyikapi hadis ini bagaimana. Jelas? Ya. Ulama ada yang menolak hadis ini, tidak terima dari awal sampai akhir ditolak. Kalau yang nolak ya udah nggak usah jawab macam-macam. Kalau yang menerima hadis harus menjawab tadi pertanyaan yang kita tanyakan semuanya. Jelas tidak? Jadi permasalahan bukan kita mau terima hadis Nabi atau tidak, tapi kita harus memahami pemahaman hadis ini. Jelas? Yang menolak diantaranya adalah Ibnu Hazm, menolak hadis ini mentah-mentah dan mengatakan bahwa hadis ini bisa jadi maudhu', palsu. Kata Imam Ibnu Hazm. Ini minoritas ulama. Ya. Ibnul Wazir mengatakan iyyaka wal ightirar bikulluha halikatun illa wahidah. Hati-hati kalian jangan sampai tertipu dengan hadis kulluha wahidah. Ini bi harusnya kulliha, tapi kita pakai kulluha alal hikayah. Kulluha halikatun illa wahidah. Semuanya celaka kecuali satu. Jangan tertipu. Fa innaha ziyadatun fasidatun ghairu sahihatil qa'idah. Karena itu adalah tambahan yang cacat, tidak sahih kaidahnya. Tidak sesuai kaidah yang sahih. La yu'man an takuna min dasisatil malaqidah. Tidak bisa kita pastikan bahwa itu bukan merupakan tambahan daripada orang-orang al-mulhidin, orang-orang yang tidak bertuhan, atau orang-orang musuh Islam. Dalam kitabnya Al-Awasim wal Qawasim. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan amma ziyadatu kauniha fin nar illa wahidah faqad dha'afaha jama'atun minal muhaddithin bal qala Ibnu Hazm innaha mawdu'ah, kitab Fathul Qadir. Jadi tambahan semua di neraka kecuali satu itu telah dilemahkan oleh sebagian atau jamaah dari para ahli hadis. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan semuanya, atau Ibnu Hazm mengatakan tambahan itu adalah palsu, sebagaimana dalam kitab Fathul Qadir. Jelas? Ini cara pertama ulama menyikapi hadis ini. Yang pertama dia tolak. Sebagian ulama, tapi mayoritas ulama menerima hadis ini. Mayoritas. Ya, jelas nggak nih? Nah, kalau dia menerima hadis ini, maka dia harus menjawab pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Maka di antara jawaban yang dijawab oleh para ulama di sini dikatakan umat ini sataftariqu ummati, umat ini adalah umat dakwah bukan umat ijabah. Nah, ini penting nih. Nanti kalau ada orang dengar begini, kemudian dia tidak tahu latar belakang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, dia akan mengatakan, "Nah, ini pemahaman aneh. Kok bisa begitu pemahamannya?" Jelas tidak? Para ulama ketika melihat sebuah hadis yang dianggap ada perbedaan, di sini kan tadi kita lihat ada perbedaan, maka cara mereka adalah menggabungkan. Itu cara pertama. Selama bisa digabungkan, digabungkan. Kalau tidak bisa digabungkan, maka ditarjih, dipilih mana yang kuat. Kalau tidak bisa dipilih mana yang kuat, ya pertama sebelum digabungkan dilihat nasikh dan mansukh. Mana hadis yang mansukh yang bukan mansukh. Ya, dijamak pertama digabungkan, kemudian lihat nasikh mansukh. Kalau belum bisa, maka dilihat tarjih, dikuatkan, dipilih salah satu. Kalau ada pertentangan, jelas.
Kemudian kalau tidak, terakhir nggak ketahuan mana yang lebih kuat, maka kita ambil atau sikap yaitu diam, tidak beramal dengan dua hadis tadi. Jelas tidak? Ya. Karena hadis riwayat manusia, di situ mungkin terjadi error, kesalahan. Paham tidak? Tapi kalau bertentangannya dengan Quran, yang mana yang kita ambil? Ya pasti Quran. Kalau kita sampai pada tahap mentarjih atau menguatkan salah satu perkataan. Nah, di sini dikatakan umatku akan terpecah. Umat terbagi menjadi dua. Umat itu terbagi menjadi dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat yang didakwahi Nabi siapa aja? Umat yang didakwahi Nabi sahabat doang. Seluruh manusia. Siapa seluruh manusia itu? Kristen. Didakwain nggak sama Nabi? Oh, Nabi dakwah nggak sama Kristen? Buddha? Buddha. Hindu? Jelas tidak? Buddha, Hindu, Konghucu, ini namanya umat dakwah. Umat yang merupakan objek dakwahnya Nabi. Jelas? Paham tidak? Kalau umat yang menjawab, yang menerima dakwah Nabi namanya siapa? Umat siapa? Hah? Islam. Ini yang menerima dakwah Nabi. Paham nggak? Umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Para ulama sebagian mengatakan, kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena mereka, kita harus paham ini. Jadi nggak nuduh ulama seenaknya. Ya, mentakwil hadis atau menginikan hadis, enggak. Dia melihat ada ayat yang mengatakan kita khairu ummah, sebaik-baik umat, kemudian melihat bahwa terjadi perpecahan lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Maka mereka mengatakan bahwa umat terbagi menjadi dua. Ada umat dakwah, yaitu Kristen, Buddha, Hindu. Jadi yang pecah belah jadi 73 adalah umat dakwah. Ketika Nabi dakwah, umatnya pecah jadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu umat siapa? Umat Islam di sorga. Faham? Wadah? Ngerti nggak? Ada yang nggak paham? Berarti semua Islam masuk surga? Iya. Ini pendapat sebagian ulama. Jelas? Jadi maksudnya umatku, umat dakwah. Siapa umat dakwah? Umat yang didakwahkan, objek dakwahnya Nabi. Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, semuanya. Itu ada 73 kelompok, termasuk orang Islam. Itu semua umat dakwah didakwahkan Nabi semua. Semua di neraka kecuali satu kelompok yang akan di dalam surga siapa? Yang menjawab dakwah Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Akan tetapi belum tenang Syekh. Akan tetapi ini perkataan agak lemah. Jadi kalau kita dengar begini jangan kaget. Gitu. Paham ya? Ulama tidak membagi begini kecuali karena ada tadi latar belakang tadi. Ya harus kita paham latar belakangnya. Jadi di sini mereka berdalil nih yang mengatakan seperti ini, dalilnya tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Setiap datang rasul kepada umatnya, kadzabu, mereka mendustakan nabi tersebut. Ini dalilnya. Dalil yang mengatakan pembagian seperti ini. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah mengutus nabi-nabi ini kepada siapa? Umatnya. Tapi begitu datang nabi, mereka mendustakan. Kemudian di sini dikatakan atau ditolak oleh para ulama yang lain. Ini perkataan nggak kuat, nggak pas nih. Kenapa? Karena kalau ini benar, ngapain disebutkan Yahudi? Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Kemudian Nasara 72 kelompok. Jelas tidak? Kalau kata mereka, enggak. Itu dulu 71, begitu Nabi Musa. Nabi Isa 72, begitu Nabi Muhammad 73. Kemudian juga Al-Imam As-San'ani mengatakan ini pembagian ini lemah, tidak pas. Kenapa? Sebagian besar penggunaan lafaz Nabi ketika mengatakan kata umat
ini adalah di sini. Kalau kita ambil ini, berarti yang pecah belah siapa? Islam. Orang Islam jadi 73 kelompok. Jelas tidak? Kebanyakan begini hadis Nabi di sini nih, bukan di sini. Betul, ini bisa mengandung arti ini, bisa jadi, tapi tidak. Kebanyakan di sini, bukan di situ. Dalilnya apa? Hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Akan ada sekelompok dari umatku yang akan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Ini umat yang mana ini maksud? Islam. Dari umat Islam. Jadi sekelompok kecil dari umat Islam. Jadi pakai kata ummah. Kemudian juga kalau seandainya ini hadis atau umat yang dimaksud sini adalah umat dakwah, maka nggak usah pakai kata-kata akan terpecah. Ya berarti begitu Nabi datang udah pasti langsung pecah pada saat itu 73 kelompok, ngerti nggak? Nggak usah nungguin nanti akan terpecah nanti, tidak. Jadi memang terpecah dari zaman Nabi. Itu perkataan Al-Imam As-San'ani. Jelas. Jadi maka ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak. Kita mengatakan enggak 73 kelompok di sini di umat Islam. Ya. Baik, kalau dia mengatakan yang pecah 73 kelompok umat Islam. Berarti kan pertanyaan berikutnya, siapa kelompok 73 itu siapa aja? Sebagian mengatakan 73 adalah 73. Hitungin tuh satu-satu sampai 73. Maka muncullah berbagai macam kitab, di antaranya Imam Al-Baghdadi, kemudian yang lain menjelaskan satu-satu tuh firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang mana yang sesat dan satu yang selamat. Mereka sebutkan. Tapi rata-rata ketika menyebutkan akhirnya kebingungan sendiri. Karena banyak kelompok. Sehingga itu juga kritikan kepada yang mengatakan bahwa itu dijumlah jadi 73. Maka sebagian ulama mengatakan jumlah 73 ini memang menerima hadis. Kemudian mengatakan pecahnya di umat Islam, bukan di umat dakwah. Dia mengatakan pecah 73 ini majaz, bukan hakikat. Bukan 73 berarti 73, enggak. Jelas? Ya, di sini kenapa mereka najas? Ya karena dalam kenyataan tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan kenyataan. Mereka berdalil, jadi ada dalilnya. Ada jumlah bilangan ini bukan berarti 73 dikurung 73 atau dibatasi 73, tidak. Di sini dalilnya adalah pertama Allah berfirman istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Surat At-Taubah. Minta ampuni untuk mereka orang munafik, atau kamu tidak minta ampun wahai Rasulullah untuk mereka. Kalau kamu minta ampuni kepada mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampun pada mereka. 70 kali ini disebutkan di dalam bahasa Arab. Ini ada penyebutan bilangan, kayak kita misalnya berapa banyak orang yang demo, ratusan orang, ribuan orang, belum berarti kan kita hitungin, itu kan enggak, itu majaz. Jutaan orang, paham nggak? Kita nggak tahu, belum menghitung kita, cuma artinya banyak. Orang Arab dulu kalau mau bilang banyak dia bilang 70. Itu begitu, makanya harus paham kita bahasa Arab. Orang Arab itu merasa dirinya kalau 70 udah banyak banget. Makanya begitu datang dakwah Nabi, perkumpulan di atas 70 itu jarang. Kalau sudah sampai 1000 itu sudah luar biasa, kayak Amerika sekarang. Superpower. Nabi pernah datang ke Bani Syaiban, kemudian Nabi bertanya, berapa jumlahmu? Mereka mengatakan alfun wala yughlabu alfun min qillah, 1000, dan tidak akan kalah 1000 orang itu kalau sudah berperang. Tapi ngelawan Persia waktu itu nggak mau dia, karena dia tahu Persia 200.000 lebih. Tapi ini ngomongin skup orang Arab jahiliyah pada saat itu. Paham tidak? Kalau kita belajar sirah kita harus ngerti itu. Karena kalau nggak ngerti kita nggak nyambung. Perang Ahzab sampai 10.000 itu kita nggak ngerti apa yang terjadi, perubahan luar biasa mendasar pada saat perang tersebut. Atau Nabi ketika berhasil mengumpulkan ribuan
di Fathu Makkah dan seterusnya. Orang Arab zaman sebelum Nabi 70 udah luar biasa, makanya dipakai kata-kata 7, 70 itu sering. Kemudian dalil berikutnya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Jadi kalau seandainya lautan ini menjadi tinta sampai 7 lautan, ilmu Allah tidak akan habis untuk menulis ilmu Allah. Pertanyaannya, kalau lebih dari 7 lautan, habis nggak ilmu Allah? Sebutin cuma 7. Penyebutan 7 ini bukan membatasi. Faham? Paham nggak nih? Nah, jadi para ulama mengatakan enggak. Emang ada, bukan ngarang-ngarang sendiri. Mereka mengatakan atau mentakwil zahir karena ada sebab tadi, latar belakang sudah dijelaskan. Mereka mengatakan, kata Imam As-San'ani diantaranya, beliau mengatakan al-murad kathratul halikin. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah banyaknya orang-orang yang celaka, dan juga banyaknya orang-orang yang melakukan kesesatan. Gitu. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi punya pendapat lain. Imam Syatibi mengatakan tidak boleh menentukan siapa yang selamat. Itu kata Imam Syatibi. Ada dalilnya? Ada. Ulama kalau ngomong bukan asal-asalan. Jadi kita ilmiah, bukan pakai perasaan. Kalau perasaan tidak ilmiah. Jelas? Oh, nggak usah, kita kan ini kita semua enggak, kita pakai ilmiah. Ada dalilnya. Nanti akan dibacakan dalil Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Arti kata semua di neraka ini juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, ada ya ulama yang mengatakan ini yang kafir ulamanya. Jadi masing-masing firqah, kelompok yang kafir ulamanya doang. Pengikutnya nggak kafir. Sebagian mengatakan mereka bukan kafir. 72 di neraka itu tidak kafir. Muslim juga. Di antaranya Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan. Kemarin kalau tidak salah kita sudah baca itu. Perkataan Ibnu Taimiyah akan kita bacakan lagi. Di sini hadis in kulluha finnar ini juga secara zahir bertentangan dengan hadis ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dirahmati. Kemudian ummati kal ghaith la yudra ayyuha khair awwaluha am akhiruha. Umatku seperti hujan, tidak ketahuan mana yang baik. Yang pertama turun hujan atau yang terakhirnya. Artinya kebaikan di umatku ini terus ada sampai hari kiamat. Al khairu fi ummati ila yaumil qiyamah. Kebaikan dalam umatku sampai hari kiamat. Kemudian hadis yang barusan, yang tadi, kalian adalah sepertiga ahlul jannah, atau Nabi bilang aku berharap menjadi setengah penduduk surga. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Taimiyah mengatakan mereka bukan kafir. Faman kafarat nataini wa sab'ina firqah kulluhum firqatan kullahum faqad khalafa as-sahabah wat tabi'ina lahum bi ihsan. Barang siapa yang mengkafirkan 72 kelompok, maka dia telah menyelisihi para sahabat dan juga para tabi'in. Walaysa qawlu thintan wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah bi'a'zama min qawlihi ta'ala. Perkataan 72 kelompok semua di neraka dan satu di surga tidak lebih besar, tidak lebih agung dari perkataan firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Kelompok-kelompok itu enggak, perkataan itu tidak lebih besar dari perkataan Allah bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim mereka akan memakan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Artinya orang makan harta anak yatim akan masuk neraka. Tapi kan enggak selama-lamanya neraka. Jelas tidak? Kemudian Allah berfirman, "Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira." Barang siapa yang melakukan hal tersebut karena kezalimannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa sebagian orang Islam akan masuk neraka.
Kalau dia melakukan kezaliman dan seterusnya. Jadi yang 72 tadi sama aja seperti yang tadi itu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nggak ada yang istimewa dalam hadis bahwa semuanya ada di neraka kecuali satu, nggak ada yang istimewa. Jelas tidak? Kemudian wa ma'a hadza fala nashhadu li mu'ayyanin binar. Kami tidak mengatakan salah satu itu di neraka. Kita pastikan enggak, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian liimkani annahu tab, karena mungkin dia akan bertaubat. Jadi kalau kita ngelihat orang makan harta anak yatim, kita juga tidak bisa pastikan bahwa dia di neraka. Walaupun Allah mengatakan orang yang makan harta anak yatim dia akan masuk neraka. Kita tidak boleh menunjuk fulan. Oh, si fulan namanya Ahmad, Agus, dia di neraka. Kenapa? Karena begini, nggak boleh. Karena bisa jadi dia telah bertaubat sebelum dia meninggal. Au kanat lahu hasanat mahat sayyi'atih. Au kanat lahu hasanatun mahat sayyi'atih, atau dia memiliki kebaikan yang akan menghapus dosa-dosanya. Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Au kaffarallahu anhu bimasaiba au ghairi dzalik. Atau Allah menutupi kejelekannya dengan apa? Musibah menimpa dia. Dosa-dosanya ditutupin oleh Allah, diampuni dengan musibah-musibah yang menimpa dia. Bisa jadi diampuni dosanya. Kita nggak tahu, dia muslim. Kan kita bilang kalau yang dimaksud adalah umat Islam. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah Nabawiyah. Kemudian juga Al-Imam As-San'ani mengatakan maksud celaka ini terbagi menjadi dua. Ada celaka pasti, mutlak, kekal selama-lamanya di neraka. Kemudian ada yang mengatakan kecelakaan sementara. Kecelakaan sementara, nggak kekal di neraka, Ini dalam kitab Al-Imam As-San'ani. Kemudian yang mengatakan tadi ulamanya kafir, pengikutnya enggak. Nah ini bertentangan, nggak enak banget jadi ulama kalau begitu. Ulamanya kafir, dikafirkan, ya kan? Karena orang yang berijtihad dapat 2 pahala, ya kan? Kalau salah dapat 1. Dan Allah berfirman, kalau kita sudah berusaha mencari kebenaran, nggak nyampe, nggak dapat, gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kita dihukum karena kesalahan kita. Kita salah, tapi kan salahnya nggak sengaja, udah berusaha. Makanya kita nganggap bahwa kita akan ikutin jalan yang selamat. Kita niatnya kan begitu, ya tidak? Taib. Kemudian setelah itu, siapa yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah? Siapa yang selamat sih? Di sini Imam Muhammad Abduh, beliau mengatakan semua kelompok ngambil satu hadis, kemudian dia pegang itu, yang lain hadisnya ditakwil. Misalnya ada yang bilang, yang ngikutin aku dan para sahabatku. Ada hadis lain tadi kita bacakan, jamaah yang selamat kan? Jamaah itu maksudnya minoritas, dari kata jamaah. Jamaah apa artinya? Kumpul, ngumpul. Salat Jumat dinamakan salat Jumat kenapa? Karena berjamaah. Banyakan jamaah Jumat apa jamaah 5 waktu? 5 waktu. 5 waktu. Jumat pasti. Pasti jamaah Jumat lebih banyak. Namanya aja Jumat, jamaah. Jelas? Ya, jadi jamaah ini pada dasarnya banyak itu sebenarnya. Cuman sebagian mengartikan jadi jamaah itu walaupun satu, selama kamu dalam kebenaran walaupun satu, udah bukan jamaah lagi. Dia mentakwil arti jamaah. Nah, sebagian begitu juga. Yang megang hadis jamaah diantaranya Asy'ariyah, mereka mayoritas, mau tidak mau, diakui tidak diakui, mayoritas. Disesatkan kelompok lain enggak, kita pegangnya ikutin sahabat. Itu ditakwil. Yang ini mentakwil ini. Jelas tidak? Itu kata Imam Muhammad Abduh. Kemudian juga Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam mengatakan la takadu tajidu fi syari'ah mas'alah yakhtaliful ulama minha ala bid'in wa sab'ina qawlan illa hadhihi al-mas'alah. Tidak ada satu permasalahan yang ulama berbeda pendapat menjadi 72 kelompok, 72 masalah, kecuali ini masalah nih. Ini yang kita bahas. Fatahriru an-nadhar hatta tattadhah al-firqatun najiyah allati kana 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu min aghmadil masail. Kemudian mencari tahu atau mempelajari siapa sih kelompok yang selamat tersebut, kelompok yang sesuai dengan Nabi dan sahabatnya. Ini juga termasuk permasalahan yang sangat-sangat sulit, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam ini adalah rujukannya orang-orang yang suka bid'ahkan orang,
sering bid'ahkan karena dia Imam Syatibi mengatakan tidak ada bid'ah tidak terbagi menjadi dua. Ini kitab yang jadi rujukan mereka. Jelas, beliau mengatakan enggak, ini hadis masalah. Dan juga yang dimaksud dengan saya dan para sahabat itu apa? Apa dalam cara ibadahnya, atau dalam akhlaknya, atau dalam kehidupannya? Kalau kita disuruh ikutin Nabi dan sahabat dalam kehidupan zuhudnya, parah, kita nggak ada yang masuk surga kalau begitu. Ya kan? Mana alaihi ikutin sahabat ya? Sahabat ikutin yang mananya? Zuhudnya, cara makannya, cara hidupnya, cara ibadahnya, apa-apanya. Nah itu kalau mau ngomong itu, membahas itu juga harus ada dalilnya. Nggak bisa sembaunya kita. Kan Nabi umum ngomongnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Sahabat zuhud. Kalau ngelihat kita begini, kita sudah diapain nggak tahu sudah. Sahabat dulu ngomong ke tabi'in, kalian sudah ngikutin dunia, kalian dicaci maki setelah tabi'in. Caci maki dalam tanda kutip ya, maksudnya kalian dijelekkan, mereka tidak seperti zaman Nabi. Tabi'in tuh. Apalagi kita ya. Riwayatnya banyak tuh. Jadi maksud daripada ngikutin Nabi itu apa maksudnya? Itu juga penting. Sunnah Nabi ya, sunnah Nabi yang bagaimana? Sunnah semua, bukan semua sunnah Nabi. Akhlak Nabi sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Apa kita akhlaknya kayak sahabat? Ibadah kita kayak sahabat, sholat kita kayak sahabat, perang kita, jihad kita kayak sahabat. Nah ini juga pertanyaan harus dijawab. Bagi yang merasa dirinya seperti sahabat. Kemudian juga ini kalau kita mengatakan bahwa ini firqah najiyah, kita cari siapa cara yang firqah najiyah yang paling benar siapa? Ini juga nanti kita bisa kayak Yahudi dan Nasrani. Waqalatil Yahud laysatin Nasara ala syai'. Orang Yahudi bilang Nasara tuh nggak ada apa-apanya. Kita doang yang benar. Yang satu bilang begitu. Itu seperti Yahudi dan Nasara. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u ila akhirih. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan kelompok yang selamat ini bukan pasti. Kita berusaha mencari, pengen jadi yang selamat, tapi tidak pasti, sifatnya dugaan, dhann. Kata Imam Syatibi. Kemudian beliau mengatakan at-ta'yin al-firqatin najiyah binisbah ilai ijtihadi la yanqati'ul khilafu fih. Menentukan siapa kelompok yang paling selamat itu adalah ijtihad. Nggak akan selesai permasalahannya, kata Imam Asy-Syatibi. Wa ini da'a fihi al-qata' duna dhann fa huwa nadhari. Kalau ada orang yang mengatakan, kelompok mengatakan bahwa itu pasti kita yang selamat, itu kata Imam Syatibi itu teorinya doang. Teori, tapi la daruri, tidak secara darurat, kata Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Imam Syatibi mengatakan lebih baik kita diam, tidak menentukan mana kelompok yang selamat. Dalilnya, tadi saya bilang dalilnya hadis Hudzaifah dan Salman Al-Farisi. Hudzaifah ini adalah sahabat yang mengetahui rahasia Nabi. Hadisnya panjang. Di sini dikatakan bahwasannya, saya singkat biar waktunya cepat. Banyak dulu Hudzaifah sering cerita, Nabi mengatakan sahabatnya, ketika Nabi marah, Nabi mengatakan sahabatnya si fulan begini, fulan begitu, menjelekkan, ya. Kemudian para orang yang dengar kaget dan mereka datang kepada Salman. Salman dengar tuh hadis dari Nabi, datang kepada Salman Al-Farisi. Kemudian fayaqulu Salman ketika ditanya, benar nggak sih Nabi ngomong gitu? Salman bilang apa? Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Hudzaifah yang tahu, dia kan yang ngomong. Tanya Hudzaifah, jangan tanya saya. Jelas tidak? Yang cerita siapa? Hudzaifah. Orang-orang kaget dengernya, aneh kok begitu. Mereka datang kepada siapa? Salman untuk minta penguatan. Benarkah bahwa Nabi ngomong gitu? Jelas tidak? Salman siapa nih? Sahabat Nabi. Hudzaifah sahabat Nabi. Kemudian Salman mereka bilang kepada Hudzaifah, fayarji'una ila Hudzaifah. Mereka datang pada Hudzaifah fayaquluna lah, qad dzakarna qaulaka li Salman. Kami sudah ngomongin apa yang kamu katakan wahai Hudzaifah kepada Salman. Fama saddaqak wa ma kadzdzabak. Tapi Salman itu tidak membenarkanmu dan tidak mendustakanmu. Jadi Salman no comment. Enggak ngomong apa-apa, diem Salman. Ini kan dalil Imam Syatibi, suruh diem kan? Kemudian fa'ata Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah datang kepada Salman. Fa'ata Hudzaifah tu Salmana. Faqala ya Salmanu, ma yamna'uka an tusaddiqani bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak
bener kan? Kan kamu dengar Nabi ngomong gitu. Jelas nggak? Kenapa yang menyebabkan kamu tidak ngomong kepada mereka pada saat mereka bertanya bahwa benar Nabi ngomong begitu? Faqala, maka dengarkan perkataan Salman Al-Farisi. Inna Rasulullah yaghdab sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Nabi marah. Fayaqulu linnas min ashabih. Kemudian Nabi berkata tentang sahabatnya, kalau dia marah kepada sahabatnya, Nabi ngomong sesuatu tentang mereka. Wa yarda fayaqulu fir ridha linnas min ashabih. Kalau lagi senang juga ngomong. Dia senang pada sahabatnya, dia ngomong, cerita, sahabat ini bagus, sahabat ini begini. Kalau marah, marah. Jelas tidak? Ama tantahi. Kamu nggak mau diam, wahai Hudzaifah. Hatta turithu rijalan hubba rijal. Sampai kamu buat orang-orang ini mencintai satu kelompok, kemudian membenci kelompok lainnya. Wa rijalan bughdha rijal. Wa hatta tuqi'a ikhtilafan wa furqah. Kamu nggak mau diam sampai kamu menyebabkan perpecahan dan perbedaan di antara umat. Kemudian walaqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatab. Kamu juga sudah tahu wahai Hudzaifah bahwa Nabi berkhutbah. Faqala ayyuma rajul min ummati sababtuh aw la'antuh fi ghadabih fa innama ana min waladi Adam. Kalau ada satu orang yang aku cela, yang aku jelekkan atau aku katakan perkataan yang kurang baik di situ kepadanya, kata Nabi SAW, atau aku laknat, kata Nabi SAW, dalam kemarahanku, fa innama ana min waladi Adam, karena sesungguhnya aku ini manusia. Aghdabu kama yaghdabun, aku marah sebagaimana manusia marah. Wa innama ba'athani rahmatan lil alamin, Allah mengutusku karena sebagai rahmat kepada semesta alam. Fa'aj'alaha alaihim salatan yaumal qiyamah, maka perkataanku, penjelekan aku kepada satu kaum akan menjadi rahmat bagi dia pada hari kiamat. Jadi Nabi kalau jelekin satu orang atau marah pada saat Nabi marah, kemudian ngomong, engkau begini, engkau begitu, maka itu menjadi rahmat bagi dia pada hari kiamat. Jelas tidak? Itu kata siapa? Kata Nabi. Fawallah latantahiyanna aw la'aktubanna ila Umar, riwayat Abu Dawud. Dan dijelaskan Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Demi Allah, kamu diam atau aku akan laporkan kamu kepada Umar bin Khattab. Ini dalil Imam Syatibi suruh diam, nggak usah bawel, nentukan saya yang selamat, saya yang selamat, supaya tidak terjadi perpecahan. Dan Imam Syatibi begini bukan karena dia nggak tegas. Beliau mau tegas, tapi tadi tahu latar belakang hadis tersebut banyak masalahnya. Kemudian juga Imam San'ani mengatakan kelompok najiyah yang selamat siapa? Muttabi'ur Rasul qauliyan aw fi'liyan, yang mengikuti Nabi secara perkataannya atau dan perbuatannya, min ayyi firqatin kanat, dari semua kelompok. Kata Al-Imam As-San'ani, wahum salihu kulli firqah, mereka adalah orang-orang soleh dalam setiap kelompok. Imam San'ani bukan sembarangan, dia yang ngarang kitab tentang ini, mempelajari hadis ini. Tadi yang saya bilang, kitabnya, di dalam kitabnya namanya Iftiraqul Ummah ila Nayyifin wa Sab'ina Firqah. Ini Imam As-San'ani. Karena apa? Karena rahmat Allah juga itu akan sampai kepada seluruh orang. Karena rahmati wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu menyeluruh kepada semuanya. Nggak ada yang bisa mengatakan saya doang yang dapat rahmat. Jelas. Maka semua kelompok pun mendapatkan. Dan ini juga kita disuruh untuk dalam ayat yang pasti. Jadi itu hadis tadi ada permasalahan dalam sanadnya dan sebagainya. Kita tidak menolak hadisnya. Sebagian ulama mengambil sampai 73-nya saja. Bahkan ada yang pendapatnya positif, tidak negatif. Dia mengatakan, kita kan umat yang terbaik. 73 kelompok ini, kita ini lebih banyak perbedaannya, artinya kita banyak berpikirnya, lebih dari Yahudi dan Nasrani. Makanya kita terbaik. Lebih baik dari Yahudi dan Nasrani. Tapi 73 kelompok itu masih semua dalam koridor yang benar. Nggak ada tambahan di neraka. Sebagian begitu cara berpikirnya. Itu mereka berdalil, ada dalil masing-masing. Nggak cukup kalau kita ikuti ini semua. Atau kita jelaskan semua. Nah, orang-orang yang mengatakan semua kelompok tidak ada yang selamat kecuali satu, itu juga harus menjelaskan kelompok ini apa yang dimaksud.
Apakah Muhammadiyah sesat, sebagaimana ada sebagian mengatakan NU sesat, Persis sesat, Al-Irsyad sesat, ini semua sesat. Kan itu harus dijelaskan. Kelompok apa? Kelompok ini apa maksudnya? Apa kelompok jemaah masjid ini sesat? Jamaah itu sesat. Makanya kelompok yang mengatakan bahwa saya doang paling benar, walaupun dia sama namanya, mereknya sama, berpecah belah juga. Betul tidak? Pecah belah. Dianya sendiri pecah belah. Satu terima dana dari ini, pecah belah. Satu nggak terima dana, pecah belah. Satu ngomong begini marah, pecah belah. Satu bilang jangan ikutin ini, pecah belah. Satu ngikutin, padahal sama tuh judulnya, semuanya sama. Mereka ngikutin sahabat katanya, ikutin salafus soleh misalkan. Tapi pecah belah dalam kelompok mereka sendiri, pecah belah, saling mengeluarkan dari kelompok Najiyah, kelompok yang sama. Makanya umat yang begitu besar jadi kecil banget. Dia doang 200 orang, 100 orang, 10 orang. Paham nggak nih? Nah, ini bermasalah. Makanya kita disuruh untuk yang pasti dalam Al-Quran, kita disuruh untuk berijtima atau bersatu. Wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Umat ini adalah umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian pada Allah. Al-Mu'minun 52. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Al-Imran 103. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Al-Anfal 46. Jangan kalian berpecah belah. Kemudian di dalam Quran, Nabi Harun itu menjaga persatuan dengan orang musyrik. Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu? Wahai Harun, apa yang menyebabkanmu tidak bersuara pada saat kamu lihat mereka itu sesat? Ini sesatnya nyembah patung nih. Ya, udah musyrik kafir nih. Ala tattabi'an afa 'asaita amri? Kata Nabi Musa, apakah kamu tidak mau mengikuti aku? Apakah kamu bermaksiat padaku? Kemudian jawaban Nabi Harun apa? Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil walam tarqub qawli. Aku takut kamu katakan padaku, wahai Musa, bahwa engkau memecah belah Bani Israel dan kamu tidak ikuti omonganku. Ini omongan Nabi Harun kepada Nabi Musa. Apalagi kita sama Allah. Allah bilang kita suruh ijtima, suruh bersatu. Nabi Musa menjaga persatuan, ngumpulin mereka sampai Nabi Harun menjaga persatuan sampai Nabi Musanya datang. Karena melihat maslahat begitu besar dalam persatuan. Kalau kita nggak mau bersatu, lemah. Nah, ini banyak orang kesalah paham dalam masalah ini. Dia akan menganggap bahwa persatuan umat Islam, sebagian mengatakan naudzubillah persatuan kebun binatang, sebagian mengatakan kita tidak percaya pada Nabi, kafir, ingkar terhadap hadis ini. Banyak yang begitu. Nah, ini kenapa? Karena tidak mau mempelajari hadis ini. Intinya kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya kita tidak usah bicara siapa yang sesat, tidak sesat, kita belajar. Pelajari, pahami, ikuti. Kita mau berusaha, niat ikuti yang paling benar. Ya kan? Cuman kan itu bukan pasti. Itu masalah dhanni, tidak pasti. Maka kita berusaha untuk mencari kebenaran tersebut. Dan kalau kita sudah usaha, maka Allah akan ridha kepada kita, insya Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi SAW yang termasuk setengah penduduk ahli surga. Semua kita yang ada di sini ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita insyaallah taala. Demikian, wasallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.